Hello susah nempel Chow tahu. Dia tuh main di tembok. Iya, iya. Agak lari-larian jadinya. Ya kalau hero yang sama-sama Revitalis ya udah sisa Atau buka aja hero yang MVP tadi game kedua, Lee Sun-shin. Oke, Boleh bisa kalau jadi. atau nggak Hayabusa juga boleh. Gua rasa bakal taruh di bawah. Oh, Cici Lokal lagi. Cici dulu. Dia akan taruh di bawah, bisa jadi dia main Joy nanti. Bisa jadi main Sansin, Hayabusa masih open. Yap. Dan di sini Cici-nya juga bisa buat gol. Iya, Iya. Masih flex. flex banget. gawat ya lawan tim yang bisa flex dan sama bagusnya gitu loh. Iya, Chow di pick di SRJ aja flex. Bisa di kram juga. Oke. Makanya agak susah. Cici di sini bahkan bisa pegang ke Hylos. Musuh utama Hylos atau hero tank Cici. Ya. Tapi kalau dibilang burst nggak juga sebenarnya Om. Dia enak buat nyicilin. Cuma butuh waktu ya lama juga. Ya tapi lumayan kan, curtain call udah nyangkut udah pelan, dikaitin kayak kesel aja kita yang mau ngejar gitu. Apalagi kena dua kan. Jalannya harus barengan kalau Harus kompak nih, ayo kita maju bareng, maju. Kalau Nah, beda dikit aja, wah nyangkut udah. berantem nanti. Ini dia. Joy-nya di band. Wajib di ban juga. Wajib benar. Arlot, Joy di ban. Ya Sansin juga boleh sih di ban. Jadi kasih dia main Hayabusa. Kasih. Hayabusa oke sih kalau memang mau dipaksakan ya. Tiba-tiba ke Nolan bisa dia transisi. Gak Ke masalah. Nolan atau ke Link. Aku lebih penasaran juga ngeliat Alice yang hilang ya tiba-tiba ya. Karena menurut gua kalau dia hero momentum Om, lawan marksman enak. Tapi lawan marksman sekarang nggak enak. Kalau Lawan Cloud Kari gak enak. Gak enak. Tapi kan di Alice sini lawan Cloud Kari. Dia lebih ke spesifik lawan Granger sih sebenarnya. Pusing sendiri gak sih? Makanya lawan Granger enak. Iya, Dia ditahan datang semua jebung, damage. udah pasti seperempat hilang darah. Semua damage ditelan juga, gak bisa instan. Arit. Oh, Harit ya untuk Oheb. Itu emang hero power Oheb sih. Isansin. Karinya diambil Gue nih. lebih suka Isansin sih. Kenapa? Karena Isansin ini bisa dapetin Hylos tuh instan dibandingkan Hayabusa. Iya, terus Iya, bisa buat kejar Parsha juga kan. Kejar Parsha bisa. Soal dia. Ini karinya diambil gak nih? Ambil dulu gak sih Karim? Enggak sih. Di Epic. Kalau Enggak dia sih. diambil Kari nih, Granger gua rasa yang keluar. Lepas sih karinya menurut gue. Lepas Kari. Lepas aja karinya. Cici Ambil Gold. Hah? Cici Gold. Bisa jadi Cici Gold juga Enggak gak maksud gua masalah. buat tim Liquid loh. Oh TL. Kan Oheb hero-nya kan nggak ganti-ganti dia. Iya. Paling larinya ke Granger sekarang. Gak apa-apa Granger. Lawan Cici. Hah? Kayak digocek-gocek gitu loh. Gak masalah. Jangan yang penting bukan kan gak main agresif banget kita lihat Oheb tadi. Kecuali pakai Cloud. Dari Hayabusa. Nah, Hayabusa gue lebih Iya. kalau Hayabusa ini Makanan Parsha. Karena Gua- memang diarahkan juga ke Hayabusa dengan bandnya Joy dengan si Isansin. Ya. Hayabusa mau gak mau. Tadi ya transisinya ke Nolan atau ke Link yang dimana ini bukan prioritas hero kan. Tapi Iya. bisa ke Parsha kok ini, ada target maksudnya. Sekarang enaknya Sanford main hero sisi besar nih. Like what? Teris lah. Terisla boleh, tapi Tuh. kalau glue-nya ada bisa boleh glue. Ini mau Elis nih. Elis panjang umur kali ini. Elis panjang Elis. umur, Elis ulang tahun panjang umur apa Iya, gimana? maksudnya habis kita sebut tadi langsung dipakai. Tapi kalau gitu mau pakai loh. Alice dia ambil marksman om. Iya, ambil Granger. Ah Granger jangan dong kalau Alice di ambil Beatrix. Granger. Iya, Beatrix oke. Beatrix boleh. Tapi Tuh, Oheb, tuh. kita ngomong soal Granger. Oheb. Alice Oheb. Granger. Oheb itu O-nya, oh Granger. Oheb, O-nya Granger. Iya, oh Granger. Oh Granger. Tuh, Alice Granger. Targetnya ada dua seenggaknya ya, ada Granger ada Parsha. Hayabusanya bisa milih. Cuma kalau kita lihat dari match sebelumnya, Haya dan Granger dan Parsha itu susah ditarget loh. Ruby masih worth it kak? Enggak gua rasa. Hyper KO bisa sih ada Yves soalnya. Iya, Bisa gue liat juga. Yves sama Cicinya juga. Ruby masih worth it kak, karena ini berat banget juga sih. Tapi Grangernya bisa dimakan di awal sama Ruby kalau dia mau. Harit nggak ada. Fighter sih ini harusnya. Fighter ya. Iya, Atau lu- Kari. Kari aja udah. Kari berat Kari banget sih buat om. makan Elis bisa juga. Tapi berat om ini. Oh, Uranus oke. Renes. Tebel-tebel semua ya. Sisi gold lane. Iya. Oke. Bedanya satu punya kaki, satu nggak punya kaki. Alice punya kaki, regen. Uranus nggak punya kaki, tapi bisa regen. Uranus bukan nggak punya, tapi dia pakai ini apa roket namanya. Tapi ya sama-sama hero tanki yang Sabar, bisa sabar. ngerijen ya kan. Pakai roket dia terbang om. Teman saya udah emosi nih Om. Tolong Om. Ini match pembuktian ya. Game terakhir di hari ini. Siapakah tim kedua yang akan melaju ke babak knockout? Akan ke Liquid? Akan ke SRG?
Pembuktian ada di Lane of Dawn. Satu tiket knockout stage terbuka. Dan hanya satu yang bisa mendapatkan dari dua posisi teratas saat ini. SRG, The Giants, atau Liquid, The Titans. So WPL, mana tepuk tangannya? Let's go to the knockout stage. Satu langkah lagi bagi mereka berdua. Menang sama dengan knockout stage. Kalah nggak gugur juga ya. Ini masih lanjut lagi, berjuang lagi. Oheb dengan hero andalannya, Granger. Udah lama ya sebenarnya ngeliat Granger. Di match kedua ada lagi, tadi udah muncul. Cuma gua rasa dampaknya di game kali ini nggak sesignifikan itu deh. Soalnya factor kiri kanan. Setuju? Karena memang dua fighter ini akan sangat strong sekali ya untuk menahan damage dari Granger juga. Cuma tergantung Ya, sih. menginjak mid game. Kecuali, ya masih ada sih, selalu ada kata Semua kecuali. tergantung Kalau dulu Sky sih. Pierce first Iya. item, dapat stack baru. Atau enggak minimal dia dapetin owning di team fight. Ohebnya main team fight dapetin dari awal udah banyak ya nggak mungkin tahan keramnya. Keram beneran sudah. Keren. Oke, tapi dari Emblem. Ada festival, oh fighter Emblem Oheb. Fighter Emblem semua lama-lama nih ya. Oheb harusnya damage-nya jadi lumayan kecil. Nah ini berarti kita sebagai, mungkin ya sebagai jungler udah gak bisa nyalain MM kita kalau udah maju kayak, wah kok banyak kayak fighter? Ya. Kan emblemnya memang fighter sekarang. Tapi kan emang Emblem Gini, fighter gitu. di emblem factor itu supaya dia lebih aman gitu. Betul. Bukan berarti harus offside. Tapi damage-nya ntar akan kurang tau. Lebih kurang gitu. Tapi minimal sustain aja dulu, survive aja dulu dia Kalau di sini. kayak Cloud oke, tapi ya bisa sih bukan gak bisa ya. Cuman kurang aja. Benar. Tapi Kurang kok- aja. Biasa kalau- orang dia kali ini pakai BOD akhirnya itemnya. Kalau Kartusok di sini kalah sih agak cukup shock ya. Menarik juga loh. Ada Sekis kan? Itu dia makanya. Power ini. Iya, sama-sama power. Yang mungkin kalau di MPL ID udah lama banget gak ngeliat antara Hayabusa sama Lancelot atau Hayabusa Link gitu kan. Iya. Match up-nya bakal lebih sering di ban lebih tepatnya. Iya betul sekali. Wait, Watch Shadow kena memang dan di Shadow kill. Masih ada Shadow Kill. Hey. Tapi sayang sekali JP terlalu peka. Berhasil mendapatkan revitalize di depan sana. Kartusok mencoba untuk berdansa. Tapi sayangnya Yulz masih terlalu keras untuk bisa diganggu. Dan Sanford melakukan distraction di depan sana dengan berada di level 4. Akhirnya Queen of Throne bisa kapanpun dia buka. Gila, nggak selesai-selesai lah stealnya masif ya. Mana Fruit? Rafter, oh my god, di depan sana menutup dua pemain berpasukan dari Selangor Giants. Tapi Kartusi masih terlalu lama untuk bisa mendapatkan purple-nya. Jadi mau nggak mau dia harus ngelepasin dulu turtle pertamanya yang sudah dipegang oleh Selangor Giants. Nyaris banget ya. Tadi retribution-nya dipakai sama Carl Z. Soalnya kalau nggak dipakai tadi bakal bahaya di top lane. Shadow Oh, di Kill! flicker. Dia flicker dengan saat instan membuat Sekis harus copot dari badan seorang Sanford. Dan nggak bisa dive lagi. Hati-hati Kram. Malah dia yang low. Masalahnya damage turret itu harus diperkirakan ya, Kram ya. Walaupun kita tahu Stromy bisa bantu datang ke arah belakang, tapi Sanford dengan gampang in and out kapanpun dia mau. Iya. Dia bisa pindah-pindah terus ya. Tapi sekarang belum terbuka nih kill pertamanya. Masih cukup sengit, tapi objektif diungguli sama Selangor Red Giant. Wave Sementara juga. di arah mid juga ini agak susah gerak, Sanji dan JP. Mereka susah nih untuk unggulin Rivernya. Wave juga di arah top lane sangat diungguli. Sanford agak cukup berhati-hati ya kali ini harusnya. Dan Kartusi mencoba udah mulai berdansa di depan sana. Dia tahu keuntungan yang sudah didapatkan dan Retribution berhasil didapatkan Kartusi. Udah ke arah belakang Yulz menjadi target utama. First blood akhirnya didapatkan oleh permasukan dari TN Selangor Giants. Membalaskan satu poin kill yang didapatkan atas Yulz dengan Kartusi. Worth it banget. Tapi gue ngeliat pergerakan mereka bagus banget loh. Mereka lihat atasnya dua. Yves bareng sama Uranus lagi nge-pressure Alice-nya. Dia balik tabrak jungle. Jadi kayak bener-bener dia nggak mau nih kayak temen dia disiksa tapi dia nggak ngapa-ngapain gitu Gak loh. nyiksa balik. Iya harus ditekan balik. Yep, dari itemnya si Oheb ya akan menuju ke Sky Pierce tapi bukan first item. Mungkin second ya setelah kita melihat ada satu Fury Hammer juga. First item ini om. First item ini. Ya tapi ada Fury-nya, pecahannya tuh Ya, maksudnya. Fury-nya cuma pecahannya doang, tapi ini pasti first item. Dia bakal rugi banget kalau dipakai cuma karena dua glove ini, item pecahan yang menurut gua nggak terlalu worth it kalau dipegang. Pasti Beda dibikin. sama kayak beda sama kayak Fury. Pertanyaannya tim fight-nya mau diarahin ke dia atau dia yang akan join tim fight? Ya harusnya Soalnya sih. match up landing dia nggak gampang bagus. untuk tinggal ini. Iya nggak bagus banget. Yep, tapi itu dia Sky Pierce selesai. Dan Gocek-gocek pergerakan dari SRG juga mereka paham banget bagaimana caranya untuk nge-zoning. Tau kan? Wah dibales ini. Oheb dia tahu dia udah punya Sky Pisar. Jadi damage tanggung akan sangat dibutuhkan oleh Oheb. Tapi keras banget. Tapi lihat di depan sana. Sekis benar-benar bermain dengan Shadow Kill-nya. Dengan sangat manis dia bermain dengan pelan. Buat Shadow-nya memang nggak terlalu terburu-buru, tidak terlalu cepat. Tapi
presisi antara Quad Shadow yang masuk ke dalam badan dari para pasukan tim Liquid. Dan sekarang Invade Jungle. Oh, stun. Hep udah gak ada flicker. Oh, Hep udah gak ada flicker. Dan bakal langsung dimakan oleh para pasukan dari tim Selangor Giants. Informasi yang sangat mahal. Tapi Kartus kali ini masih ada satu buah pancer terakhir. Mencoba untuk berdansa. Bergonceng di kiri kanan. Supaya dia tahu ada JP di sana yang bisa melindungi dirinya. Iya. Quad Shadow-nya masih bisa di-dodge tadi ya. Sanford akhirnya join juga ke team fight. Karena lawannya Yurena susah nih. Itu sepersekian detik, Lim. Dia ubah dari harusnya pindah ke kiri. Karena masih ada Quad Shadow, dia ambil ke kanan supaya ada JP. Stun Sekis, kasih revitalize di sana. Itulah chemistry ya. Beda banget ya. Yang bikin mereka, Sanji lagi. Oh, Shadow Kill. Predik dia. Sanji, predik yang dibiarkan oleh para pasukan dari tim Liquid karena tidak bisa di-cover kembali. Sedangkan Kartus sih dari tadi gue nggak lihat dia dengan full HP. Dia benar-benar dipegangin sampai darahnya selalu seperempat. Recall pun aja nggak dikasih. Iya. Bahkan di arah tengah tadi, itu Quad Shadow-nya benar-benar dia nggak nyangka mungkin di situ ada orang. Ya. Tapi satu yang pasti nih ya, kita sudah melihat Protonya spawn dari tadi. Hampir 2 menit. Dan ini hanya sebuah bait sebenarnya. Gak ada yang mau eksekusi ya. Benar dibiarkan saja, tapi SRG lebih memilih untuk nyari fight, nyari orang. Dan itu sukses untuk mereka tadi karena Retriever bahkan dipakai tadi kan untuk mengembangkan Sanji. Wow, Turtle akhirnya bisa didapatkan. Coba untuk nge-mirror sebisa mungkin lihat dari KLTG-nya. Dia cari sumber farming dimanapun. Tapi pasti ketemu orang lagi. Dan Sanji menjadi target utama dan hilang di telan bumi. Gak dikasih bermain. Dan kali ini trio mid lane yang dimiliki dari tim Liquid yang kita tahu sangat keras malah berbanding terbalik dengan prediksi kita. Lihat, tidak dikasih nafas sama sekali. Dan Queen of Soul dikeluarin kali ini, Turn of Ruin. Mencoba untuk menutup jalan para pasukan dari tim Selangor Giants. Satu hit terakhir, Sanford di solo kill. Tunggu. Sampai pakai flicker tadi untuk Turn of Ruin. Dengan darahnya masih banyak sebenarnya dari Hayabusanya. Levelnya kalah. Belum lagi dengan, ya tadi nggak ada potensi untuk kill balik menurut gua. Apalagi teman-teman dari Liquid ini lagi jauh banget. Mereka lagi under pressure juga di bawah. Lumayan terbuang sih tadi flickernya. Ya, miskalkulasi sih. Dan Sanji memang punya rapid boots sekarang. Tapi ini bukan item yang bisa mensupport dulu ya, sementara waktu. Oke, second item Ohep. Hunter yang baru selesai. Masih kurang banget sih, ini Masih? butuh Malefic banget. Benar. Malefic. Butuh penetration. Butuh Malefic, untungnya dia udah punya glowing one. Sedangkan dari Kaltesi juga butuh endless kalau menurut gua. Tapi jangan lupa, ini Emblem Fighter. Jadi Grangernya nggak akan sesakit Emblem Assassin. Penetrasinya dari item doang, dia nggak punya movement speed. Makanya kayak ditahan dulu coba gamenya lebih lama lagi. Yang dimana Selangor aja akan gempur terus-terusan, 5.000 nih unggul. Iya. Belum lagi 5.000 akan bounce back nih Om. 5.000, 6.000, 7.000. Kalau perlu sih mereka cekek terus sampai di 6.000 sih Om. Ya, Sekisnya juga ini main kayak usahanya gila-gilaan ya. Kayak masuknya dia, timingnya dia, bisa nge-outplay si, bukan outplay sih, lebih ke Sanford yang membuat mistakes juga yang dipunish dengan dia. Dan kerannya gak ada jawaban. Belum ada jawaban sampai saat ini. Ohep sebagai marksman juga gak bisa nutup ke arah Kram dan lihat damage ke arah JP. Nyaris. Terlalu sakit. Kram ngedistract banyak banget di atas, dia akan coba pecahin dulu nih pasifnya. Kalau dia gak pecahin pasif ya, tandanya Liquid ini akan kekurangan dari crowd control. Tinggal pilih di situ. Liquid tinggal pilih. Dia pecah pasif atau dia telat datang dari Sanfordnya. Wow, tapi oke, coba mereka membagi orang soalnya. Atasnya muncul. Dan harus ada yang defense juga satu. Sementara di sisi lain, mereka sedikit demi sedikit maju. Gak mau ngelepasin objektif, gampang. Gila Kaltesi. Benar-benar harus keluarin dan bisa ditangkap dan Turn of Ruin. Tidak masalah membuat para pasukan dari tim Selangor Giants. Kali ini malah berhasil mendapatkan Ohep. Bersama dengan JP, Secretary Maut dan Carlton. Seperempat darah terakhir menuju ke belakang Sanford. Menutup jalan dari seorang Yus. Tapi Hayabusa dari Sekis gak akan melepaskan pandangan dan jangkauan dia shadow kill. From the Giant. Oke, Lord. Berhasil membuat The Titan kali ini agak cukup sedikit tertunduk dengan dengkulnya. Oke, Lord didapatkan Selangor Giant. Kill juga mereka unggulin. Satu kill aja Liquid, what happened? Apa yang terjadi dengan Liquid Beast? Ya mereka benar-benar kayak ke bawah gameplay dari Selangor Giants. Mereka berusaha untuk melawan, tapi mereka yang benar-benar di pressure juga. Dan aku ngelihatnya kayak di sini Innocent bisa pegangin siapapun juga loh dari JP-nya yang kena cicil secara terus-menerus. Sehingga tidak bisa menjadi badan yang full ketika ada fight besar yang diinginkan oleh tim Liquid. Wah ingat ya ini tiket knockout ya. Memang nggak akan ada semudah itu. Sama lah kayak tiket wildcard kemarin. Nggak akan ada semua dapat dengan mudah. Oke, tapi untuk defense-nya sebenarnya nggak terlalu enak.
dari teman-teman Liquid. Karena mereka kalah gold jauh banget. Kalau high groundnya ada, memang ada Sanji. Tapi let's see, apakah mereka mampu untuk bertahan? Berhasil mendapatkan satu buah top base turret adalah pilihan utama mereka. Ditutup jalannya. Masuk. Oheb! Hilang instant kill! No Oheb, no party harusnya. Dan mundur ke arah belakang. Kalau Tusok mencoba untuk berdansa dengan adanya puncher saja. Karena itu the maksimum yang sudah bisa dilakukan oleh seorang Carlton C. Damage nggak cukup. Gak punya apa-apa saat Sanford. ini. Langsung aja turn off ruin dari Sanford. Maka coba diselesaikan. Shut down! Sekis! Uncalculated yang bisa kita lihat. Membuat Sekis harus ter-take down di depan sana. Oke, dengan shutdown-nya Sekis. Ini bikin goldnya lumayan nge-boosting nih. Memang itu untuk Kaltesi dulu. Oheb harus lebih farming lagi. Cuma ya tetap aja nih sampai saat ini Kram nggak bisa dipapain. Iya. Belum bisa mungkin. Free banget ya buat Kram kalau kita lihat. Udah dia tinggal nempel-nempelin juga siapapun juga. Dari Kartizin, dari full HP. Tinggal sekarat 2 kotak. Tapi kalau ngomongin Kartesi selama 2 kotak ini kayaknya ini game terbanyak Kartesi, dia darahnya segitu. Iya. Lihatin setiap sebelum team fight atau setiap abis dia mau coba ngejungle, invasi atau rotasi, darahnya selalu seperempat. Pasti ada yang cicil kan. Entah itu dari Yves-nya, entah itu dari Cici, Hilda, ada aja lah pokoknya. Sementara di sisi lain Granger-nya belum bisa ngapa-ngapain, ini 0-3. ya gue gak ngeliat si Carl dengan full edge bar, gak pernah om. Jarang Masuk banget ya. jarang banget. Tapi targeting dari SRG ini yang serem. Karena Ohebnya di belakang tadi, kita tahu dia di belakang kan. Tapi diserang rame-rame, semuanya langsung ke belakang dan Oheb tumbang pertama. Iya, selama Oheb masih belum punya damage, mereka berani. Dan Sanford bakal coba ditangkap kali ini. Di following-nya tengah Vader Wesek. Karena Fruin hanya untuk mendapatkan Yelf mudah ke arah belakang adalah sebuah jawaban. Tapi Inos ini terlalu sakit. Di cover dengan sangat baik, tapi real world manipulation. Itu dia cover. Body block semua dikeluarkan oleh Selangor Giants dan juga tim Liquid. Selalu akan terjadi. Ingat, ini mungkin harus diterapkan gitu loh. Ya. Cover body block yang bagus, Lim. Sekarang no flicker untuk Sanford. No revitalize untuk JP. Gue rasa Lordnya bakal susah banget untuk dikontes. Lepas gak sih? Tapi ngelihat ini Carlton sih. Bisa aja mereka mencoba steal. No daerahnya Steal sudah ya. dikuasai. Yang ditakutkan adalah Kartesi datang ke tempat Lord. Itu di posisi yang gak maksimal dan tertangkap. Curtain Course. Untuk JP satu suara di depan sana. Bayangkan kalau JP-nya masih mau narik ke depan. Itu kena sih tadi. Sementara Lord akan dibiarkan. Sepertinya Kaltici cari farming di tempat yang lain. Orange buff pun ini susah banget nih. Dia sakit banget. Kau! Nyaris. Surprise! Bener gak? Coba hitung berapa banyak darahnya dia full health bar. Coba hitung. Dia lagi jalan dipentung langsung. Tapi ya itu tadi, hanya 2 kotak 3 kotak lagi yang kita lihat. Kapan Kartesi punya full bar sisa team fight? Jarang banget, Lim. Ya mau gak mau sekarang dia harus pegang laning jauhnya. Karena kalau semua laning masuk itu udah jadi dead end buat tim Liquid. 8.000 gold, Selangor Giant. Mereka juga punya assassin yang bisa nabrak ke arah Parsha. Yep. Mereka bisa nabrak ke arah Granger, Oheb, dan juga Sanji. Ini di ujung tanduk sih. Ya dan apakah ini akan menjadi sebuah push atau lot terakhir yang kita lihat ya dari game ini atau masih bisa ditahan dulu? Oke, 3 wave masuk secara bersamaan. Retribution telah dikeluarkan, tapi Yums mencoba untuk membayang-bayangi Lord di arah top lane. Para pasukan dari tim Selangor Giants mereka tidak mau masuk terlalu terburu-buru karena mereka menunggu momentum untuk para pasukan dari tim Selangor Giants bisa punya main course yang sesungguhnya yaitu Super Minion. Yap, dari tengah dan dari bawah. Tengahnya akan masuk duluan. Let's see, mampukah dia defense? Ini dia main course yang sebenarnya. Kartel terbuka, Kartel menjadi pilihan utama. Vader Estek berikan belakang dan Sanji! Hampir hilang begitu saja, zero kill-nya gagal. Yums pun ke arah belakang menahan seperti bisa really? kita sepakat. Liquid! Sontar Fruin membuat Sanford menutup Sekis untuk kedua kalinya. Liquid masih bertahan! Masih bisa defense, bahkan sekarang mereka coba untuk kembali menyerang. Gold yang turun dari 9.000. Sekarang turun ke under 7.000. Tapi hati-hati mereka belum bisa untuk dominasi. Belum Di bisa. luar base agak bahaya. Kayaknya grogotin dan benerin wave dulu gak sih? Ya, Iya. sama farming Cukup dulu. di situ. Iya karena kita melihat 2 kali tumbangnya Sekis juga, 2 kali dengan gaya yang sama. Sanford lagi. Iya lagi-lagi kena Throne of Ruin kan? Iya. Dia Iya. kena Throne of Ruin Double dan stun. kena stun sisi yang bertubi-tubi sehingga tidak bisa bergerak juga. Dia dipentung JP. Ya, itu juga salah satu stun yang pasti itu JP Iya, sebenarnya. tinggal di ini aja, tapping aja ya. Iya. Masuk nih. Dan wah goldnya ngejar sih ini mulai pelan-pelan. Walaupun memang 6.000 masih angka yang tinggi ya. Tapi 6.000 di menit 14. Makin nanti mau 6.000, 8.000. Udah di atas menit 15. Atau mungkin 20. Itu udah gak terlalu berasa, Lim.
Memang. Cuma beda di gold doang, bukan beda item. GP sekitar 60.000 lah. Kalau udah 60.000 itu rata-rata udah full item. Paling cuma romer yang belum. Yang pasti di kondisi 9.000 gold mereka bisa defense. Apalagi kondisi 6.000. Ya, kondisi defense sama ya. Tapi gold dari Kartizi ternyata bisa mengimbangi juga ya. Bahkan mengungguli Sekis. Atas Sekis, walaupun Iya. 100 perak ya. Iya. Ini yang kita maksud. Udah tamat dia main jungle gini, udah Kayak- tamat dia sebenarnya. Kayak kita melihat di sukses sebagaimanapun juga Kartizi. Ada jalan keluar untuk bisa farming. Itu kalau misalnya temen gue yang di rumah itu, tobat itu. Bener gak bohong? Udah dilepas handphonenya pasti suret. Udah ya, taruh aja udah ya. Iya. Dia digebukin mulu, sama mau jungle aja itu pasti sebelahnya ada Uranus, sebelahnya Ya, ada Yum. ada Hilda, ada Yum sebener. Muncul seperempat darah. Mau coba adu kontes retrieve, seperempat darah. Masuk ke jungle, seperempat darah. Oh lihat dari guntingannya nih. Teman-teman dari Selangor Giant, mereka mau coba untuk sandwich gaming. Oke, tapi kalau mau sandwich, mereka bakal coba fokus ke Adrian Instan! Woi. Kami instan dapetin satu Sky Piscer. Jangan lupakan, Sekis di arah belakang bakal coba target dari seorang Sky Piscer dari seorang Oheb. Karena Kartisi. bahkan Kartusi masih bisa bergocek di arah belakang. One Mewa situation. Terlalu Shadow! mekanik. Oh. Shadow-nya sudah ada kembali dan bahkan di belakang sana Sanji termakan. Kartusi termakan menjadi satu buah bait yang sangat manis dari Selangor Giant. Yo! Gak peduli apapun yang terjadi. Kartusi! Dan bahkan menuju fokus ke arah base turret. Kartusi masih selamat, Kartusi versus everybody. The goat from Hamel baby. Mencoba teman zoning out Yums dan Kartusi masih hidup. Wow, itu dia tadi Tonros. Tonros yang menyelamatkan Liquid. Sementara di sisi lain Sanford gagal tadi untuk mendapatkan kill karena Sekis. Balik Karena lagi. ada Immortal dan dicoba karena ini kontes. Mereka Karena kontes, mereka mau kontes. Mereka mencoba untuk dive ke dalam, tapi ternyata ketika melihat Kartusi di depan sana tidak ada yang bisa didapatkan dan ternyata Kartusi ter-take down. Tidak ada Kartusi, ini saja mereka mendapatkan Lord atau menuju ke arah mid lane. Oke, defense dulu sepertinya. Sekis dia langsung fokus ke arah Lord. Oh. 5 melawan 4, 30 detik lagi Kartusi. Sayang banget tadi puncture-nya miss. Itu sama satu lagi. Ternyata ada Sky Piscer, Sekis di akhir dia tahu nih. Dengan damage tanggung ke arah Kartusi. Butuh Sky Piscer. Dan dapat tadi satu Sky Piscer ya. Oke, sekarang kita akan lihat nih defensif lagi. Mungkin fokus ke arah minion dulu. Sekis hadir kali ini Quad Shadow. Ya beda, ingat dia udah pakai Sky Piscer kali ini. Agak mulai harus khawatir dan tidak boleh masuk dive in terlalu dalam. Ngomongin karena poking, Stromy bebas banget. Gue ngeliat game ini Stromy itu bener-bener kayak main sendiri. Ya. Dia bener-bener gak dihantam sama tim Liquid. Stormy ini adalah respon yang cepat sebenarnya dari SRG. Ada fight, buka rewardnya, memerangkap pemain tim Liquid. Dan fightnya harus di-initiate. Oke, tapi mereka sudah kembali lagi dengan Kartusi. Kartusok kali ini bisa nge-defense atau enggak. Dan kalau mereka bisa ngebalikin kembali keadaan, wow. Absolute cinema. Ya karena goldnya tadi mereka beda 9.000, sekarang udah mulai naik lagi ya. Terakhir 6.000, naik 7.000. Cuma ya hampir ke 60.000, berarti full item rata-rata dari mereka semua. Lordnya masuk di arah mid. Ini trillion push yang sangat sempurna dari Selangor Giant dan mampukah Liquid Filipina bertahan? Liquid kali ini dengan high ground defender yang mereka miliki. Fado S yang menuju ke arah belakang, target menuju ke arah Stromy. Tapi reward manipulation. Kartusi berhasil mendapatkan satu point kill. Di belakang sana Shadow Kill tidak bisa mendapatkan apapun. Orili. Dan fokus ke arah base-nya, tapi Ketahan. Lordnya masih ketahan. Dan bahkan mereka kehilangan Sekis. Membalikan semua keadaan ini bagaimana pasukan dan Selangor Giant. The Titan menolak untuk tunduk di hadapan sang Giant. Dikejar. Dan bahkan dikejar oleh seorang Sanford. Sanford. Target transfer Innocent. Mereka ternyata terlalu greedy. Mereka lupakan damage yang kurang cukup karena tidak ada Oheb yang menemani Sanford. Masih berlanjut. Kali ini minion yang harus di-clear. Tanpa adanya Sekis, Stormy, Selangor Giant masih belum bisa menumbangkan Liquid Filipina. Giant versus Titan, mana tabung tangannya? Wah, Wow, The Real 2 raksasa. Tim Mobile Legends PB yang bertarung di kancah dunia. Menunjukkan kualitas mereka masing-masing karena mereka memperebutkan satu tiket ke knockout stage. Yap. Menang final dan wah gila ketahan Om. Ya, tapi itu dia. Gila. Sebuah manuver dengan berisiko tinggi tadi. Kartizi, dia di belakang. Berhasil untuk menumbangkan Stormy kan di belakang sana. Iya ya dia terobos Dia semuanya. terobos semuanya untuk bisa numbangin Stormy. Dan dia dapat. Yap. Memang Stormy juga nggak ada defensif selain brute force Om. Yap. Dan ketika Stormy tumbang tadi, kita melihat gak ada yang bisa pegangin untuk hero lain dari tim Liquid. Dan itulah yang terjadi tadi. Fightnya akhirnya bisa
terjadi secara continuous juga. Oke, coba kalau boleh minta kita lihat Pak Produser, pengen lihat Oheb ini dengan stack Skypicer berapa ya? Biar mungkin agak terkalkulasi. Kita 20 harusnya, 20-an. 20 ya? Dia tumbang sekali, soalnya kan 03 tadi. Enggak ini ya? Enggak belasan ya? Tergantung sih, dia tadi tumbangnya pas dia stuck berapa kan. Kayak gue lihat masih belasan sih kalau hitungan gue ya. Kalau dia tumbang pas Skypicer-nya tadi baru 1, terus 2-nya dapat 27 berarti Ji. Iya. Nah, tergantung kan 27. makanya. Iya, Gak makanya. salah sih. Tergantung. Karena kalau belasan, Selangor tuh masih agak tenang. Cuma Tapi kalau damage-nya udah 20-an itu malah menurut gue lebih berhati-hati sih. Dia front to back sebenarnya Ji. Dan wah JP dia akan coba untuk dipok. Sakit banget damage-nya. JP-nya dipukul mundur. Tapi lihat Sanford melakukan cover dengan sangat baik. Mereka memainkan Expining River dengan sangat indah dan banget di belakang sana. JP tertangkap. Satu hit berhasil mendapatkan Sekis. Harta, Tata, Detonata menutup Sekis. The power of retribution dan bahkan lihat resurrection time-nya 50 detik. Itu dia. 3.700 gold sudah mulai turun. Bahkan gold sekarang udah hampir gak terasa. Heptasis. Item yang akhirnya dibikin oleh Yums. Dia tahu Yums juga butuh sumber damage tambahan. Landing jauh harus dikontrol. Mereka kurang sumber damage ini. Berarti 2 tujuan tadi Lim. Satu hit soalnya. Makanya. Satu hit itu, nggak mungkin belasan. Flicker. Stormy Flicker. Federal Strike. Masih Immortal. Immortal langsung dibalaskan dengan sangat cepat. Winter Crown diganti dengan Immortality. Dibalaskan kembali JP. Kali ini terperangkap JP harus ter-take down. Lihat minion di arah top lane. Best turretnya. Oheb. Ditangkap oleh seorang Kram. Dipaksa Immortality-nya pecah. Dia gak peduli apapun yang terjadi. Soding out power dan bahkan hilang Kramnya. The power of Lord di tangan tim Liquid. Tim Liquid mencoba untuk bangkit. No way. Wait. Tapi ini minion dari segala arah. Ini kita bahas minion di menit 21. Ini keras banget. Granger bukan tipikal yang bisa gampang clear. Dan lihat. Di depan base dari Liquid. Lordnya spawn menuju ke arah bawah. Ini pilihannya banyak sih. Dari Liquid bisa nge-follow walaupun atasnya bakal cukup berat. Tapi harusnya Selangor Giant eksekusi Lordnya sekarang. Perlahan. Iya. Dia turun. Dan Sekis kayaknya udah mulai kebingungan kali ini untuk bisa Dicepit, menangkap ke arah Yums. belakang. Maka coba dicepit di arah belakang Oheb. Udah gak ada Immortality lagi. Mundur di cover dengan adanya Shadow Shield dan Final Restack. Immortality Yums pecah. Satu hit lagi. Sanford yang malah tumbang. Karena mungkin reward manipulation masih ada satu win of nature. Tapi nampaknya itu gak bakal berimpact apapun untuk magical damage. Stormy bakal down. hilang dan Stormy down. High ground defender untuk para pasukan dari Selangor Giants. Yang dari tadi membuat Selangor bisa kuat di dalam team fight harus hilang di telan bumi. Ini fokus terhadap Lordnya dulu. Masih ada 900. Ini masih bisa nge-trigger satu wave lagi kan? Enggak ternyata. Enggak. Itu yang gue bilang. Ini kita bahas minion di menit 21. Dan masih berlanjut. Oh, 40 stack Skypicer. Wah. Seberat itu tiket untuk babak knockout. Ya, kita lihat kali ini udah agak berbeda. Kenapa berbeda? Karena stack yang tadi cuma belasan, jadi 20-an. Kramnya masuk jadi 30. Iya. Dan dapat kill lagi. Dan Oheb gak tumbang loh. Tadi dikejar sampai dekat belakang kan. Walaupun panik dikit gak ngaruh ya. Iya. Panik Iya. dikit gak Iya. ngaruh. Udah WON bro, padahal gak Tapi ngaruh. gak ngaruh ya. Ya itu ya namanya manusia kan. Wajar, Dia wajar. bukan AI kan. Gambar dong. Cuma ini masih berlanjut. Masalahnya yang paling serius apa tau gak? Granger ini clearnya susah banget. Lihat satu gerobak full energi. Itu lama banget serius. Satu wave aja nih. Gak cukup. Bisa kalah dia sama wave minion. Iya, gak usah wave deh. Tadi satu gerobak doang. Dan ini kayaknya winning condition dari Selangor Giant memang ada di split push. Sebisa mungkin mereka coba untuk split push. Ya, Yep. Tapi batas untuk melakukan kesalahan ya bagi Selangor Giant. Kayaknya udah habis deh. Udah gak ada lagi sekarang. Mereka udah gak bisa membuat kesalahan seperti tadi. Gampang buat terpick off 1v1. Mereka harus bersih. oh langsung di pedal estek mundur ke arah belakang. Langsung ada Shadow Kill. Berhasil mendapatkan 2 poin karena Courtesy. Masih selamat dikejar habis oleh Kram. Dan Lord dipegang oleh Selangor Giants. Tim Liquid. Apakah kembali mereka akan bermain dengan gila? Apakah mereka akan bermain dengan gambling yang luar biasa seperti tadi? Mereka try sih. Mereka coba Sanford kebuka visionnya. Tapi bonyok banget, damage sakit banget. Oke, bukan hanya tentang bonyok, tapi lihat di belakang sana, shutdown! Terjadi Sekis, Sekratul Maut dan shutdown terhadap Oheb menjadi sebuah jawaban dan Sekis tidak bisa Sekis down. selamat. Sekis down, Sanji bakal coba dikejar habis oleh seorang Kram. Flicker telah digunakan, Immortality. Dan Fairy Wings by Wings gak ada kali ini. Tidak ada Roscoe. jawaban untuk sosok seorang Sanji bisa bertahan karena terlalu lama dikejar dan tersisa Sanford dan juga Courtesy. 2 versus
Tapi ini gak gampang sih, Kaltesi sampai bikin Husklaw. Iya. Masuk di menit 24, dia tahu minion sesakit itu. Dan dia coba Lord. Oh really? Dia Mereka coba setup Lord. dari Dia, Lord. dia coba. Lucky Fearless. Kita bakal lihat Sanford bermain dengan Ice Queen Wave-nya. Kita lihat mencoba untuk bermain dengan kartu Shock. Terlalu cepat. Tidak bisa ditangkap. Tapi Sanford menutup karena Yums jalannya. Sanford sudah terlalu kuat untuk kali ini berbeda dengan keras Sanford banget. yang sebelumnya. Keras banget. Sanford, sang pengendali XP laner kali ini mengasih tahu Kram siapa rajanya. Itu dia, gak berkurang sama sekali Sanford. Ya walaupun memang keramnya keras juga. Dan minion di bawah akan diurus. Sementara di sisi lain, Kaltesi, dia fokus minion terlebih dahulu. Wow, ini apakah final kepagian? Final kecepatan, Final kecepatan? who knows? Wow, luar biasa. Di dalam under kondisi dan kali ini kita sudah bilang tadi, dengan 60.000 gold itu mungkin ya semua item udah bisa muncul. Dan kalau kita lihat sekarang, perbandingan mau 5.000 gold atau berapapun 1.000 goldnya, udah nggak terlalu berimpact. Ya, reset lagi. Wave minion yang menjadi masalah utama. Tim Liquid, mereka perlahan tapi pasti mereka maju di bagian top lane. JP dipukul mundur lagi. Masih aman sampai saat ini. Tapi jangan lupa, Lord di menit segini gak akan bisa di instan. Yep. Sama siapapun. Ini butuh waktu banget ya untuk bisa menumbangkan Lord tadi. Dan setiap kali kita melihat JP muncul di depan dari pemain SRG langsung dilempar ke tank call. Oh, Vader Estek terlalu sakit terbang di depan sana. Winter Crown mencoba untuk menyelamatkan sosok Saji. Hilang begitu saja, gak bisa diselamatkan dan gak ada high ground defender. Cuman ini Lordnya lama. Sepertinya tadi gue bilang gak bakal bisa untuk di instan. Yep. Dan gak akan dikasih lepas. Masih ada Sanford sama JP. Mereka bisa buka. Ini bisa ditarik ulur ya untuk dimainkan waktunya juga. Oke, mereka menangkap satu point kill. Innocent. Langsung ada Hatta Talent Sonata. Sekes berhasil melakukan shadow kill. Tapi nampaknya tidak bisa terlalu lama mundur ke arah belakang. Mereka kehilangan Innocent. Dan Oheb ter-take down. Oheb no party. JB menjadi pilihan kedua. Dan bahkan di depan sana mereka berhasil menggerogoti 3 pemain dari tim Liquid. Tersisa Kaltesi, featuring dengan Sanford, tapi case-nya berbeda. Bukan 2 lawan 2, tapi 4 melawan 2. Oh ini minionnya banyak banget. Dan kuat banget kali ini Selangor Giant. Mereka akan coba untuk melakukan end game. Mencoba untuk melakukan clear minion dan seorang Kaltesi. Mundur ke arah belakang, membaik time agar lo tidak bisa masuk dan no way! One last man standing, Sanford. Tidak bisa terlalu lama. Son of Ruin, tapi tidak Sanford bisa membuat para pasukan dari tim Selangor Giants. Cuma baik time doang. Immortal. 10 detik, apakah Immortal mereka mampu? Nggak bisa. Wave-nya menuju ke arah base. Dan Selangor Giants berhasil menundukkan The Titan. Dan menuju ke babak knockout stage. Tim kedua yang menuju ke babak knockout. Menyusul Trigo, Selangor Red Giant. Membuktikan kalau mereka pun bisa menumbangkan final boss. Yang digadang-gadang menjadi boss terakhir ditumbangkan. The Titan kali ini dibuat bertunduk. Tapi ingat, bukan tersungkur. Hanya tertunduk dengan dengkulnya. Karena harus mengakui kekuatan Selangor Red Giants yang menuju ke babak knockout stage terlebih dahulu. Wah, itu dia SRG. Congratulations qualified for knockout stage. Benar-benar sebuah match bintang yang kita saksikan pada malam hari ini. Back and forth, bagaimana kegigihan dari membangun benteng untuk tim Liquid akhirnya runtuh juga di momen-momen yang terakhir. Wow, ini mereka berhasil membalaskan dendam mereka berarti. Wah, Dendam grand final mereka yang di rematch sekarang. Walaupun ini hanya berebutan tiket di knockout, tapi ini pasti berarti banget untuk mereka. ya dan ini akan membuat yang ada di bracket atau pool 21. Wah, ini harus hati-hati nih. Ini ketar-ketir sih. Ada tim Liquid ya di bawah ya? Iya. Wah. Ini ada liquid ya di sana ya, Tar, ya. Ada Liquid nih di barisan 21. Oke, tapi ini untuk match terakhir menurut gua karena Oheb maksa untuk follow sih. Oheb maksa follow ke depan, akhirnya posisi dia terekspos. Dan ini damage dealernya menurut gua udah bukan Sekis lagi, Yums. Ya. Yums yang dari tadi gebukin sakit banget nih. Yups. Sama Stromy juga. Stromy ini benar-benar kayak dia ngikat semuanya dan bahkan ngebuat para pasukan dari tim Liquid ini benar-benar dia nggak punya nafas. Lihat tuh, Stormnya dikejar tuh. Ya Stromy target utamanya. Iya. Udah jelas pasti. Tapi sorry to say, minion sudah terlalu besar jadi kita bakal interview tanpa berlama-lama. Menuju ke dalam interview yang sangat luar biasa antara Giant
versus Titan. Apakah ini final kecepatan? No. Bisa jadi final kecepatan. Tapi ya. Capek, Sekis capek. Sekis saja capek. Karena game time-nya panjang banget loh. Hampir Oke. sampai di angka 30 menit. Tapi kita langsung saja tanpa berlama-lama lebar ke Rose. Take it away. Giants stood tall against the